Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 R001 yang beranggotakan Vidya Utari, Kofifa Nilva Satrina, Tiara Ananda Putri, Carmela Afrani, Messi Pradia, Ranita, dan Diana Nurul Intan. Dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas tinggi dengan dosen pengampu Dr. Andus Haji Eko Kuntarto MPD MKom N. Di sini kami akan membahas penilaian dalam pembelajaran bahasa. Apa itu penilaian? Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dari pencapaian pembelajaran atau kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan untuk mengambil keputusan tentang nilai dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Dan untuk mengetahui apakah kegiatan keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Perencanaan penilaian yang pertama, penggunaan taksonomi sebagai pengarah. Yang kedua, peranan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada menyiapkan penilaian. Dan yang keempat, validitas dan reliabilitas dalam rencana penilaian. Jenis metode penilaian. Yang pertama, ada tes pilihan, menuntut siswa untuk memilih jawaban yang paling benar. Yang kedua, tes isian, menuntut siswa menjawab dengan sebuah kata frasa atau sebuah esai yang lengkap. Yang ketiga, ada penilaian performa terbatas, berhubungan dengan penilaian tentang tugas terbatas yang sangat terstruktur dengan baik. Yang keempat, ada penilaian performa yang diperluas, tugas performa yang lebih komprehensif, yang kurang terstruktur. 4 kategori penilaian. Yang pertama, ada realisme tugas, kompleksitas tugas, waktu penilaian, dan penyokoran. Nah, selanjutnya, petunjuk untuk penilaian siswa secara efektif. Yang pertama, penilaian yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksudkan. Yang kedua, penilaian efektif memerlukan bahwa beraneka macam prosedur penilaian digunakan. Yang ketiga, penilaian efektif memerlukan bahwa relevansi prosedur pengajaran harus dipertimbangkan. Yang keempat, penilaian efektif memerlukan sampel yang cukup dari performa siswa. Yang kelima, penilaian yang efektif memerlukan prosedur yang adil untuk setiap siswa. Yang keenam, penilaian efektif memerlukan spesifikasi kriteria untuk menilai performa yang berhasil. Selanjutnya, penilaian efektif memerlukan umpan balik atau feedback bagi siswa yang menekankan kehebatan performanya dan kelemahan-kelemahan yang harus dikoreksinya. Terakhir, penilaian yang efektif harus didukung oleh penyokoran serta sistem pelaporan yang komprehensif. Nah, berdasarkan kategori penilaian, maka dapat terlihat setiap metode penilaian itu memiliki kekuatan serta kelemahannya masing-masing. Apabila kita menggunakan tes pilihan, kita bisa memperoleh cakupan yang luas tentang domain isinya, dan bisa menyelenggarakan tes, menyekornya, dan menginterpretasinya dengan mudah. Tetapi,
kita mengorbankan realisme dan beberapa jenis kompleksitasnya. Nah, apabila kita menggunakan penilaian performa yang diperluas, kita bisa mendapatkan tingkat realisme yang tinggi dan meningkatkan kompleksitas tugas yang bisa kita nilai. Namun, waktu yang diperlukan untuk penilaian itu sangatlah lama dan penilaian performanya sangat subjektif. Selanjutnya, merancang tes esai. Tahukah kamu apa itu tes esai? Tes esai secara ontologi dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas butir-butir pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan memerlukan jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir mereka. Bentuk pertanyaannya atau butir tes esai dapat dikonstruksi dengan menggunakan kata bantu pertanyaan tertentu yang mengandung unsur singkatan 4W 1H. Alat ukur non-tes, yaitu evaluasi diri yang terdiri dari model scoring dan model ranking. Yang kedua itu ada rating yang terdiri dari daftar cek dan skala rating. Yang ketiga, kartu-kartu skor. Dan yang keempat, bentuk-bentuk laporan yang terdiri dari laporan proyek, laporan kegiatan dan buku harian, evaluasi menggunakan wawancara, evaluasi menggunakan kuesioner, dan evaluasi menggunakan portofolio. Selanjutnya, penilaian alternatif. Penilaian alternatif menurut Yusuf merupakan satu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, di mana peserta didik menciptakan suatu respons atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas atau melakukan tindakan perbuatan untuk kerja dalam dunia nyata. Karakteristik penilaian alternatif terbagi menjadi 5, yaitu terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dipandang sebagai klien utama. Yang ketiga, penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat, membuat tugas-tugas yang bermakna. Dan yang kelima, kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif. Yang pertama yaitu ada portofolio, yang kedua rubrik, yang ketiga peta konsep, yang keempat jurnal belajar, yang kelima learning log, yang keenam penilaian diri, dan yang terakhir yaitu diskusi kelompok terfokus. Selanjutnya yaitu penilaian autentik, di mana konsep penilaian autentik yaitu penilaian dikatakan autentik jika penilaian itu memeriksa atau menguji dan mementingkan proses saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata atau perbuatan atau prestasi peserta didik secara langsung yang berkaitan dengan tugas intelektual yang layak dan hasilnya sekaligus menunjukkan dan menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Lalu selanjutnya yaitu 4 aspek utama dalam penilaian autentik, yang dimana yang pertama yaitu penilaian autentik konsisten terhadap praktik-praktik kelas. Yang kedua, penilaian autentik mengumpulkan berbagai bukti dari pembelajaran siswa dari berbagai kegiatan, tidak sekedar berdasar pada tes tunggal atau contoh semata dari pengetahuan siswa. Penilaian autentik melibatkan pengumpulan bukti selama beberapa saat dari berbagai kegiatan akademik. Lalu yang ketiga yaitu penilaian autentik melibatkan pembelajaran dan pengajaran antar partisipan
penilaian ini fungsional, bermanfaat, dan bermakna. Lalu yang keempat yaitu penilaian autentik menunjukkan nilai-nilai, standar, dan kontrol setempat. Lalu ciri-ciri penilaian autentik yang pertama yaitu real life dan ongoing. Yang kedua, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal. Yang ketiga, valid dan reliable. Yang keempat, peserta didik merancang sendiri tugasnya. Yang kelima, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, autentik dalam situasi nyata. Yang ketujuh, komprehensif dan terintegritas. Yang kedelapan, menekankan proses dan produk. Dan yang kesembilan, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Lalu, kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik, yaitu penilaian autentik menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Kegiatan penilaian tidak sekedar menanyakan atau menyadap pengetahuan yang telah diketahui peserta didik, melainkan kinerja nyata dari pengetahuan yang telah dikuasai tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, di mana penilaian ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu wawancara lisan, di mana wawancara lisan dapat juga disebut sebagai penilaian kinerja kebahasaan. Yang ketiga, pertanyaan terbuka, di mana penilaian bentuk ini memberikan pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dilakukan peserta didik secara tertulis atau lisan. Yang keempat, menceritakan kembali teks atau cerita, yaitu tugas ini pun terutama dimaksud untuk mengukur kompetensi pemahaman isi dan informasi yang terkandung dalam wacana yang didengar ataupun yang dibaca dalam wacana. Yang kelima, portofolio, di mana portofolio ini digunakan dalam penilaian proses. Dan yang terakhir yaitu proyek, di mana tugas penilaian dalam bentuk ini dapat berupa tugas melakukan penelitian kecil-kecilan. Penentuan nilai atau grade dinyatakan oleh Johnson dan Johnson. Grade sebagai simbol yang mungkin berupa huruf, angka, atau kata-kata yang menggambarkan pertimbangan nilai relatif pencapaian hasil belajar selama waktu tertentu. Macam-macam sistem grade. Yang pertama, grade tunggal. Yang kedua, grade ganda. Yang ketiga, grade kategorik. Grade atau nilai akhir ini sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Terdiri atas 3 macam penilaian, yaitu penilaian pendidik, penilaian tingkat satuan, dan penilaian pemerintah. Penilaian performa atau performance assessment. Penilaian performa atau performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, penilaian performa lebih diarahkan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan suatu tugas. Jenis-jenis tes performa. A. Paper and pencil test performance. Paper and pencil performance test merupakan tes performa yang menggunakan kertas dan pensil dalam konstruksi tes. Kemudian peserta didik melakukan tugas berdasarkan petunjuk tersebut. B. Recognition test. Jenis tes ini disusun dengan maksud untuk mengukur kemampuan seseorang
mengenal hal-hal esensial dalam suatu unjuk kerja atau penampilan atau dalam mengidentifikasikan suatu objek. C. Simulated performance. Kondisi lingkungan yang digunakan dalam tipe ini adalah miniatur dari keadaan yang sebenarnya. D. Work sample test. Peserta didik dalam tes tipe ini dihadapkan pada situasi yang sebenarnya. Mereka diberi sampel kerja yang harus dilakukannya dalam penampilan yang aktual. Langkah-langkah penyusunan tes performa. A. Susun secara cermat keterampilan dan kemampuan khusus yang terlibat dalam kegiatan tertentu yang akan diukur. B. Pilih keterampilan yang akan diuji di antara keterampilan yang telah ditetapkan. C. Menetapkan karakteristik aspek yang akan diukur, apakah proses, produk, atau keduanya. Kemudian, kembangkan atau pilih bentuk tes yang tepat. D. Selidiki keterbatasan yang mungkin ada. E. Formulasikan dan kembangkan rencana pelaksanaan yang bersifat sensitif. F. Uji coba dan revisi tes. G. Persiapkan petunjuk pengadministrasian. Apa itu penilaian berbasis kelas? Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Yang dibutuhkan ketika melakukan pengamatan terhadap siswa untuk melakukan penilaian. Di antaranya, 1. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. 2. Penilaian kemampuan berbicara. 3. Penilaian kemampuan membaca. Dan 4. Penilaian kemampuan menulis. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Kompetensi dalam standar isi atau SI. Kompetensi minimal dalam SI dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, SK, dan KD. Karakteristik kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di antaranya, 1. Guru berperan sebagai fasilitator. 2. Pengelolaan kelas mengarah pada interaksi peserta didik dan pengalaman belajar yang produktif. 3. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Ilustrasi proyek Cara Belajar Siswa Aktif atau CBSA menunjukkan adanya keterlibatan peserta didik yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Kesiapan sekolah. Guru SD merasa lebih sulit untuk melaksanakan model penilaian yang baru karena mereka menganggap lebih kompleks dalam merancang instrumen, melaksanakan penilaian, dan merekam nilai ke dalam buku rapor. Proses penilaian. Pelaksanaan di lapangan harus menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Keanekaragaman format rapor sekolah. Model 1. Penampilannya sangat sederhana, hanya meliputi satu angka untuk satu mata pelajaran serta nilai-nilai rata-rata kelas. Model yang telah berlaku secara nasional selama bertahun-tahun sebelum ada KBK 2004 dan SI 2006. Model 2 meliputi kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Penentuan besaran nilai untuk KKM didasarkan pada 1. Kompetensi peserta didik sebelum proses pembelajaran. 2. Tingkat kompleksitas kompetensi yang menjadi target. Dan 3. Keberadaan sarana di sekolah. Model 3 nampak lebih kompleks namun dapat menggambarkan berbagai pencapaian kompetensi. 1. Mencantumkan aspek psikomotor peserta didik untuk setiap mata pelajaran. 2. Model ini dapat memberi informasi yang lebih jelas.